Singkatan dari visi misi Ana itu adalah Jubah. 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 Apa itu kalau boleh tahu Jubah? Jubah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di PDH, Podcast Darul Hikmah, tempat kata menjadi makna. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari santri kelas 5, sekaligus Ketua Ospida atau Organisasi Santri Pelajar Islam Darul Hikmah, periode 2025-2026. Kali ini kita akan sharing-sharing berbagi pengalaman seputar organisasi. Langsung saja, inilah dia Akhina Azam. Assalamualaikum Azam, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejauh ini Alhamdulillah baik. Sehat berarti ya? Alhamdulillah. Sehat. Kalau antum juga bagaimana kabarnya nih? Kalau Ana sendiri Alhamdulillah baik, sama baiknya seperti Azam pada kali ini. Jadi sama kita nih cerita ya? Sama ceritanya, sama-sama sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih, boleh nggak sedikit memperkenalkan diri Azam, asalnya, nama lengkapnya, kelas berapa gitu? Oke. Jadi nama Ana itu nama lengkapnya kan? Ya. Azam Kholidi El Irsyami. Saya biasanya juga dipanggil Kholidi. Asal asli Binjai. Asli Binjai. Kemudian apa lagi tadi? Kelas 11 atau 2 aliyah. Di Ospida jabatannya sebagai? Alhamdulillah di Ospida jabatan Ana sebagai Ketua Ospida atau Ketua Organisasi Santri Pelajar Islam Darul Hikmah. Periode 2025-2026. Hebat ya, Alhamdulillah. Awal mulanya nih, ini kan sekarang Azam duduk di kelas 5 atau 2 aliyah gitu kan? Iya. Boleh nggak dicerita atau sharing-sharing awal mulanya bergabung dengan Ospida itu gimana? Jadi awal mula Ana bergabung dengan Ospida itu, ini kan sekarang Ana duduk di kelas 11 atau 2 aliyah nih kan? Iya. Sebelumnya di tahun sebelumnya pas Ana kelas 10 ataupun kelas 4 ya. Itu juga alhamdulillah Ana sudah bergabung dalam Ospida ini. Udah diberi kesempatan untuk menjadi pengurus ya. Nah, jadi ketika Ana menjabat di Ospida pada Ana kelas 4 itu, alhamdulillah Ana mendapatkan jabatan sebagai anggota bagian bahasa. Anggota bagian bahasa. Berarti satu bagian sama Aki Syauki ya? Iya. Dia ketuanya, kalau Ana anggotanya. Oh, berarti ente anggotanya. Cuma berdua aja berarti? Berdua aja. Ente sama Aki Syauki. Menjabat sebagai anggota bagian bahasa. Selama menjabat sebagai anggota bagian bahasa, kan itu pasti pengalaman pertama tuh menjadi pengurus berarti kan? Pertama kali, perdana sebagai pengurus. Kesan apa saja yang didapat selama menjadi pengurus gitu? Kesannya selama menjadi pengurus, ya pasti dalam mengurus adik-adik ataupun anggota pasti ada keluh kesah ataupun senang sedih dalam mengurus adik-adik. Ya contohnya seperti dalam memberikan kosakata itu setiap pagi. Adik-adik kadang diberikan kosakata itu senang. Kemudian apa yang telah kami berikan, adik-adik pun mencoba untuk memakainya di setiap harinya. Kemudian apa yang telah mereka pakai itu mereka ceritakanlah kepada teman-temannya. Boy, tadi pagi Azam atau Soki memberikan kosakata baru nih. Kemudian diceritakanlah kan kepada kawan-kawannya. Kemudian kawan-kawannya itu pun akhirnya bisa mengikuti kosakata-kosakata
apa yang telah diberikan. Jadi saling tahu gitu Jadi ya. saling tahu, Dengan ya. kosakata ini berikan itu ya berarti ya. Oke. Itu dari kesan dalam mengurus anggota. Kalau untuk diri pribadi ente lah, apa kesan manfaat yang ente dapatkan selama menjadi pengurus gitu? Ya, dalam menjadi pengurus, Ana dapat menjadi pribadi yang lebih lebih berani lagi, lebih bertanggung jawab dalam amanah apa yang telah diberikan. Ya, dengan bergabungnya dalam organisasian ini, dalam menjadi pengurus, lebih meningkatkan lagi diri Ana dalam bertanggung jawab, dalam amanah, dalam mengurus adik-adik lah, dalam segala perintah apa yang telah diberikan, apa yang telah diembankan kepada Ana sendiri. Menjadi pengalaman positif berarti ya untuk diri sendiri ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kemarin itu kan baru aja mubes gitu kan. Ini udah jalan hampir separuh periode berarti kan sebagai ketua. Iya, kan? benar. Di waktu mubes kemarin nih, sebelum terpilih menjadi ketua, motivasi apa atau apa yang mendorong ente untuk berani mencalonkan diri sebagai ketua Ospida? Oh, kalau untuk mencalonkan sebagai ketua Ospida itu dua faktornya. Apa aja itu? Ada. Yang pertama itu memang kemauan Anda pribadi ya untuk menjadi ketua Ospida ini. Yang kedua? Yang kedua itu dari Abi Ana, ayah Ana sendiri. Jadi Abi Ana itu dia orangnya gini. Abi Ana itu orangnya pokoknya anaknya itu harus bisa menjadi yang terbaik lah gitu. Contohnya pas semalam itu kan Abi Ana berkunjung ke pesantren ini, itu posisinya pas pencalonan ketua dan wakil ketua. Ya. Jadi apa kata Abi Ana? Abi Ana bilang, "Nak, kau harus dapatkan ini. Harus bisa kau jadi ketua Ospida ini di pesantren ini. Itu harapanku," bilangnya. Ana pun jawab, "Iya Bi, insyaallah Ana bisa. Insyaallah dengan Abi doakan Ana juga ikhtiar sungguh-sungguh sehingga Ana bisa menjadi ketua Ospida." Dan akhirnya pada sampai sekarang ini saya menjabat sebagai ketua Ospida organisasi Santri Pelajar Islam Darul Hikmah. Alhamdulillah. Berarti tentunya tak terlepas dari keinginan pribadi serta dapat dukungan juga dari orang tua berarti ya. Dan alhamdulillah harapan orang tua tersebut terwujud menjadi kenyataan. Alhamdulillah berarti ya. Dah, sewaktu ente mencalonkan diri nih sebagai ketua, tentunya seorang ketua organisasi itu memiliki visi dan misi dalam menjalankan organisasinya gitu. Ya, pasti ya. Apa visi misi yang ente punya, yang ente miliki untuk menjalankan Ospida itu? Oke, untuk visi dan misi Ana pribadi dalam Ospida ini, Ana menyingkatnya nih. Singkatan dari visi misi Ana itu adalah Jubah. 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 Apa itu kalau boleh tahu Jubah? Jubah itu singkatan dari jalin ukhuwah, ulet, bertanggung jawab, dan ibadah. Kemudian dari visi ini misinya adalah, kalau untuk jalin ukhuwah itu misi Ana yang pertama meniadakan pembulian di pondok pesantren. Iya, betul. Oke. Kemudian untuk yang ulet itu misi Ana meningkatkan kualitas berpidato santri di pondok pesantren. Ya, itu penting juga sebenarnya, kemampuan untuk berbicara di depan umum Public gitu speaking. ya kan. Ya. Setelah itu, Kemudian untuk bertanggung jawabnya itu Ana menguatkan untuk menjaga fasilitas pondok-pondok pesantren, menjaga seluruh fasilitas yang telah diberikan pesantren kepada kita. menjadi lebih bertanggung jawab iya. gitu ya, menjaga apa yang telah diberikan gitu, pesantren. Ya setidaknya kalau tidak bisa memberi, jangan merusak gitu jangan ya merusak. kan? Kita jaga lah. Kita sama-sama. jaga apa yang udah ada gitu kan. Ya, kemudian terakhir nih ibadah. Ibadah yang pertama menjaga keistiqomahan ibadah santri baik yang wajib maupun sunnah.
Jadi contohnya itu gimana? Contohnya ana lebih menegaskan kepada seluruh santri untuk lebih meningkatkan sholat sunnah lagi. Contohnya sholat sunnah duha, kemudian rawatib. Ya. Jadi untuk penerapan sholat duha ini, ana menghimbau kepada seluruh santri ya, ketika waktu istirahat kan ada jeda sebentar tuh. Iya. Jadi lebih luangkanlah waktunya sedikit untuk kembali lagi kepada Allah. Sholat duha dulu. Kemudian baru yang mau jajan, yang mau bermain. Kemudian yang kedua, ana ada membuat satu program yaitu kantin. Kantin apa itu kalau boleh tahu? Kantin itu adalah kajian rutin. Kajian rutin. Ya. Berarti dia kayak majelis taklim gitu ya. Di setiap hari Jumat. Hari Jumat. Berarti Jumat. Seminggu sekali nih programnya. Iya, seminggu sekali. Jadi programnya itu setiap habis sholat Jumat pagi, setelah pembacaan Al-Ma'surat, baru masuk ke kantinnya nih, kajian rutin. Setiap habis sholat Jumat atau habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Habis sholat subuh di hari Jumat. Di hari Jumat. Setelah pembacaan Al-Ma'surat baru langsung disambung ke kantin itu ya. Itu kantin itu kalau boleh tahu siapa yang mengisi kajian itu? Mudabir kah, anggota kah, atau ente sendiri pribadi? Kalau untuk yang mengisi kantin itu dari Mudabir. Dari Mudabir bergantian memberikan kajian kepada santri-santri. Itu ada jadwalnya. Seminggu sekali berarti ya. Oke lah. Dengan visi misi yang telah ente buat, yang telah ente punya itu sejauh ini, menurut ente ada nggak perkembangan atau progres kemajuan lah dari visi misi yang ente punya gitu? Kayak dari beberapa visi dan misi ente, oh ini sekarang jadi kayak gini, yang dulunya nggak kayak gini jadi gini gitu. Ada nggak? Boleh nggak dijelaskan gitu? Oke. Untuk perkembangan dari visi misi ana ya. Ya, yang pertama tadi itu untuk meniadakan pembulian. Alhamdulillah sejauh ini kasus-kasus pembulian udah hampir kalau bisa dibilang tidak ada lah lagi. Jarang ditemukan ya. Kalau sebelumnya itu kan ada lagi tuh pasti yang mengejek-ngejek lah, yang saling berantem. Karena kita tinggal di lingkungan asrama gitu kan. Itu langkah-langkah ente gimana untuk mencegah pembulian gitu? Ya, ana memberikan nasihat pertama itu kan, memberikan nasihat kepada seluruh santri, memberikan bahwasannya pembulian itu tidak baik. Pembulian itu dapat membuat anak santri dapat keluar dari pesantren. Jadi tidak betah ya. Jadi kemudian setelah ana menghimbau kepada seluruh santri, ana pun mengancam kepada pelaku pembulian yang kalau dia ingin membuli temannya, ana memberikan sanksi kepadanya. Menegaskan ya kepada para pelaku gitu. Intinya tuh kasus pembulian, pencegahan pembulian. Setelah itu ada nggak progres atau kemajuan yang lain gitu? Kemudian untuk ibadah juga, ya yang seperti sholat duha tadi. Ya. Alhamdulillah sejauh ini sudah banyak santri yang sebelum mereka bermain atau jam istirahat sebelum ke kantin, ke sirkah, lebih mengutamakan kewajibannya, lebih mengutamakan sholat duhanya dulu, mendahulukan. Itu terus-terusan ente suruh tiap hari atau ente peringatkan sekali-sekali mereka langsung paham tanpa disuruh langsung dikerjakan gitu, atau gimana? Ya pasti harus setiap hari diingatkan. Berarti setiap hari ya. Dan mereka pun dengan kesadarannya sendiri langsung mengerjakan sholat duha tersebut gitu. Alhamdulillah mereka menurut apa yang diperintahkan dan berarti mau mengerjakan. Memiliki dampak positif dari apa yang ente kerjakan dari visi misi ente gitu ya berarti ya. Oke.
Kemudian nih, di Ospida itu kan setiap tahunnya ada program atau kegiatan tahunan gitu. Kak, boleh tahu hampir separuh periode kepemimpinan ente untuk saat ini atau yang sudah berlangsung, ada kegiatan apa aja gitu yang udah dilaksanakan gitu? Selama setahun ini? Ya, selama ente menjabat lah, hampir separuh periode ini. Kalau untuk separuh periode ini belum banyak kegiatan yang dilaksanakan. Alhamdulillah sekarang sedang berlangsung nih, yaitu kegiatan Porseni. Apa itu Porseni itu? Porseni itu adalah kegiatan Pekan Olahraga dan Seni. Oh, berarti event kayak perlombaan untuk olahraga gitu ya? Seni. Ada lomba olahraga, contohnya seperti futsal, badminton. Kemudian untuk seninya ada kaligrafi, menggambar. Macam-macam berarti macam. Ya? Itu masih berlangsung atau udah selesai? Kalau untuk untuk perlombaannya, alhamdulillah seminggu lalu udah selesai. Udah selesai. Terlaksanakan ya, alhamdulillah. Sekarang tinggal nunggu puncak dari Porseninya ini. Apa itu puncak dari Puncak dari Porseninya itu adalah drama arena. Drama arena? Ya, drama arena. Jadi insya Allah drama arena ini akan diadakan pada tanggal 5 hari Kamis tepatnya. Hari Kamis tanggal 5. Malam Jumat berarti Malam Jumat, ya. Tentunya udah banyak lah persiapan-persiapan yang kita lakukan. So pasti udah banyak persiapan, contohnya seperti di drama arena itu menampilkan bakat-bakat santri, penampilan kreativitas gitu ya. Contohnya kayak dance atau tarik komando, kemudian drama-drama lainnya, kemudian untuk yang putri ada tari ataupun hadroh dan lain sebagainya lain. Berarti ini tinggal menunggu drama arena sekaligus closing ceremony ya, dari acara Porseni ini berarti ya. Kemudian setelah closing ceremony sembari membagikan hadiah juga. Itu setelah pertunjukan drama arena itu. Oh, pembagian hadiah untuk yang ajang-ajang lomba yang telah berlalu itu ya, dibagikan hadiahnya. Oh, berarti semuanya dilaksanakan di satu waktu, drama arena, closing, sekaligus pembagian hadiah berarti gitu. Oke. Kemudian ini, ente sebagai ketua Ospida ini, tentunya ente memiliki harapan agar organisasi ini berjalan dengan lancar, sukses sampai akhir periode ini. Kalau boleh tahu, apa saja harapan yang ente punya, yang ente miliki untuk Ospida ini ke depannya? Harapan saya untuk Ospida ke depannya, harapan saya semoga Ospida ini menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Dan pesan saya untuk kedepannya lebih lagi ditingkatkan dalam berkoordinasi sesama pengurus agar kegiatan-kegiatan ataupun program-program kerja terjalankan dengan baik. Saling bekerja sama. Ya. Oke, terima kasih kepada Akhin Azam karena telah bersedia membagikan pengalamannya, sharing-sharing seputar organisasi. Kita sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Amin. Kepada para hadirin, sebagai informasi, Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah membuka pendaftaran penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2025-2026 nih. Bagi yang ingin tahu info selanjutnya, bisa kepoin media sosial kita. Ada Facebook, YouTube, TikTok, Instagram dengan nama Ponpes Darul Hikmah TPI, atau boleh cek deskripsi di bawah ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wabil akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.